Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan AD Channel yang membahas tentang info terupdate ASN dan pensiunan Indonesia. Apakah kamu baru dengar kabar heboh? Ini ada pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan dan Taspen yang bisa mengubah hidup jutaan pensiunan di Indonesia. Ini bukan rumor, bukan gosip. Ini data sah yang mencengangkan. Mulai sekarang, para pensiunan lama yang selama ini hanya menerima uang pensiun bulanan dalam jumlah terbatas akan mendapatkan pesangan pasti senilai 500 juta hingga 1 miliar. Ya, kamu tidak salah dengar, 500 juta sampai 1 miliar dijamin. Dan tidak hanya itu, struktur gaji pensiun bulanan pun diubah demi memberikan dukungan keuangan yang lebih stabil dan layak. Bagi para pensiunan, kebijakan ini bukan hanya sekedar angka. Ini soal keadilan, soal pengakuan atas pengabdian panjang para pegawai negeri dan ASN yang telah membangun negeri. Dan pemerintah akhirnya membuat langkah nyata untuk memperbaiki sistem pensiun yang selama ini dianggap kurang adil. Bayangkan, uang pesangon yang bisa kamu gunakan untuk usaha untuk anak, cucu atau untuk menikmati masa tua dengan tenang, sekarang benar-benar dalam jangkauan Anda. Tapi ada hal penting yang harus kamu ketahui, siapa yang berhak, bagaimana cara mendapatkannya, dan kapan mulai berlaku. Apakah semua pensiunan otomatis dapat atau ada syarat tertentu? Semua jawabannya akan kita bongkar tuntas di video ini. Langsung saja, berdasarkan informasi resmi yang bisa kamu verifikasi sendiri, jangan sampai tertinggal, karena ini bukan cuma kabar, ini takdir hidup yang bisa diubah. Masa depan finansial pensiunan di Indonesia ada di tangan Anda. Simak dan pastikan info ini jangan lewatkan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Setelah bertahun-tahun ada keluhan dari para pensiunan yang merasa sistem pensiun saat ini belum benar-benar mendukung kehidupan mereka di masa tua, akhirnya pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan Taspen membuat terobosan besar yang sangat mengejutkan, tapi juga sangat ditunggu-tunggu. Ini bukan cuma soal perubahan teknis, tapi benar-benar perubahan mendasar dalam sistem pensiun di Indonesia. Jadi mulai sekarang para pensiunan lama yang sebelumnya hanya mengandalkan gaji pensiun bulanan dalam jumlah tertentu, sekarang mendapatkan hak penuh atas pesangon pasti senilai 500 juta hingga 1 miliar, tergantung dari masa kerja dan golongan mereka saat masih aktif. Banyak juga yang bertanya-tanya, apakah kenaikan ini akan berdampak pada tunjangan dan insentif lainnya? Nah, ini adalah hal yang menarik, Anda, Sir. Biasanya ketika ada kenaikan gaji pokok, ada kemungkinan beberapa tunjangan juga mengalami penyesuaian. Namun untuk kepastian mengenai hal ini kita masih perlu menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah. Yang jelas kenaikan 16% ini sudah menjadi langkah awal yang sangat positif bagi kesejahteraan ASN dan pensiunan Indonesia. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang ASN sendiri, bagaimana reaksi mereka terhadap kabar ini. Jika kita melihat ke media sosial dan berbagai forum diskusi ASN, mayoritas dari mereka menyambut baik kebijakan ini. Banyak ASN yang merasa bahwa kenaikan ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah atas kerja keras mereka selama ini, apalagi dengan meningkatnya beban kerja dan tuntutan profesionalisme di sektor pemerintahan. Kenaikan gaji ini tentu menjadi insentif yang sangat dibutuhkan. Namun tentu saja tidak semua orang merasa puas. Beberapa ASN merasa bahwa kenaikan ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan meningkatnya biaya hidup. Ada juga yang berharap bahwa selain kenaikan gaji pemerintah, juga akan memberikan perbaikan dalam sistem tunjangan dan fasilitas lainnya. Ini adalah hal yang wajar karena setiap kebijakan pasti akan menimbulkan berbagai respons dari masyarakat. Lalu bagaimana dengan pensiunan? Mereka juga merespons dengan berbagai pendapat. Banyak pensiunan yang merasa bersyukur karena akhirnya ada kenaikan yang cukup signifikan setelah sekian lama. Namun ada juga yang berharap bahwa selain kenaikan gaji pensiunan juga akan memperhatikan aspek lain, seperti fasilitas kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jadi kesimpulannya, kenaikan gaji 16% bagi ASN dan pensiunan di APBN 2025 ini adalah kebijakan yang sangat positif dan sudah lama dinantikan. Meskipun masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai mekanisme dan dampaknya secara keseluruhan, ini adalah langkah maju yang harus diapresiasi. Bagi Anda yang merupakan ASN atau pensiunan, ini adalah kabar baik yang patut disyukuri. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan 16% ini sudah cukup atau masih ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah? Berdasarkan pernyataan resmi dari Menteri Keuangan,
Prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan terorganisir. Pemerintah akan membuka pendaftaran online dan offline agar semua pensiunan bisa mengakses informasi dan mendaftar dengan mudah. Bagi Anda yang familiar dengan teknologi, bisa langsung akses lewat situs resmi Kementerian Keuangan atau lembaga pensiun terkait. Tapi bagi Anda yang lebih nyaman dengan cara manual, bisa juga datang ke kantor layanan pensiun terdekat di mana petugas akan membantu proses pendaftaran dan verifikasi data. Proses verifikasi ini penting karena pemerintah ingin memastikan bahwa setiap orang yang mendaftar benar-benar berhak menerima manfaat ini. Jadi akan ada proses pengecekan per NIP masa kerja dan status pensiun. Setelah data diverifikasi, Anda akan diminta untuk memilih apakah ingin bergabung dengan skema baru ini. Anda menerdas keputusan hari ini sudah final. Anda yang sudah memilih tidak bisa diubah lagi ke sistem lama. Beberapa ahli ekonomi menyebutkan bahwa revisi ini akan menjadi salah satu kebijakan paling berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan pensiunan di Indonesia. Pemerintah juga memastikan bahwa dana untuk pencairan ini sudah disiapkan dan tidak akan mengganggu anggaran negara. Jadi tidak perlu khawatir soal keterlambatan pencairan atau kekurangan dana. Lalu kapan tepatnya pencairan ini akan dimulai? Nah, ini juga sudah dijelaskan dalam rapat DPR. Pemerintah menarget pencairan tahap pertama dimulai sebelum bulan Juni tahun ini, agar para pensiunan bisa menikmati pesangon mereka. Ini menjadi semacam hadiah lebaran dari pemerintah kepada para pensiunan, yang tentunya sudah bertahun-tahun mengabdi dan berjasa bagi negara. Bagi Anda yang masih bingung atau ragu, penting juga untuk mendengar dari mereka yang sudah duluan mendaftar. Beberapa pensiunan yang ikut dalam uji coba skema ini menyebutkan bahwa prosesnya tidak ribet dan dana yang cair benar-benar sesuai dengan perhitungan awal. Bahkan beberapa di antaranya menyatakan bahwa tambahan pesangon ini menjadi penyelamat bagi kebutuhan kesehatan dan pendidikan cucu mereka. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk Anda, tapi bisa dirasakan oleh seluruh keluarga. Kebijakan ini juga menjadi langkah penting dalam meratakan kesejahteraan antar generasi pensiunan, karena selama ini banyak ketimpangan antara mereka yang pensiun baru dengan mereka yang pensiun di era lama. Sekarang dengan adanya revisi gaji pensiun dan pesangon, ketimpangan itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Ini adalah bentuk keadilan finansial yang selama ini diperjuangkan oleh banyak pihak, termasuk Asosiasi Pensiunan dan LSM, yang fokus pada hak-hak lansia. Terakhir mari kita bicara soal masa depan. Dengan kebijakan ini pemerintah menunjukkan komitmen jangka panjang untuk terus meningkatkan layanan dan perhatian kepada pensiunan. Hari ini bukan kebijakan sesaat tapi bagian dari program besar yang berkelanjutan. Bahkan ke depan akan ada kemungkinan peningkatan layanan, kesehatan bantuan sosial dan program khusus untuk pensiunan aktif, yang seperti pelatihan kewirausahaan dan akses investasi. Jadi untuk Anda yang sekarang sedang mempertimbangkan, ini waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Jangan tunggu sampai informasi ini lewat begitu saja. Di video berikutnya, saya juga akan bahas simulasi hitung-hitungan pesangon berdasarkan golongan dan masa kerja. Jadi pastikan Anda subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Dan jangan lupa bantu sebarkan informasi ini kepada teman, tetangga atau pensiunan lain, karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga yang bisa merasakan manfaatnya. Kita semua punya peran dalam memastikan para pensiunan Indonesia mendapatkan hak mereka dengan adil dan layak. Sekian video kali ini kami sampaikan. Tetap semangat dan dukung ID Channel untuk berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Salam ID Channel.